Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari barat ke timur dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, bersama-sama kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut,
langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa tuntunan Tuhan bagi kita, amin. Biarlah hari-hari ini kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi sekeliling kita. Mari kita bersama-sama, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan Allah kita. Dia begitu baik kepada kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang baik. Dia ada bagi kita. Dia ada bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Dia.
Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami itu sungguh luar biasa Tuhan, dan itu sungguh ajaib bagi kami. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat membalas semuanya itu ya Tuhan. Yang kami punya hanya penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar ya Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, kami berterima kasih Tuhan. Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu
bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Kau baik Tuhan, Kau begitu baik bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Jesus. Terus sembah Tuhan, jangan puas. Terus sembah Tuhan sampai Kau mengalami hadirat-Nya. Haleluya. Jesus. Roh Kudus, lawanlah kami semuanya ya Tuhan, tanpa terkecuali. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Mulai sembah Tuhan dengan roh-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Terus puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Hinamarabaya sandarabanakarabaya si. Jesus. Hunamarabaya rabo. Jesus. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan yang sakit. Hadirat-Mu Tuhan melepaskan yang terikat. Hadirat-Mu Tuhan memberi jawaban bagi yang bermasalah. Hadirat-Mu Tuhan ada jalan keluar.
Sungguh luar biasa Kau Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah kita saat ini ya Rabbi. So here I want to lift you high, Jesus, be
pujian, hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom. Apa kabarnya satu minggu ini? Haleluya, bersama Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, jangan takut, Tuhan Yesus kita hidup, amin. Tuhan Yesus kita hidup, karena sukacita surgalah, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, mari sama-sama kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Allah kita bangkit, amin. Haleluya, Allah bangkit, bersorak, sorakan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Gerakkanlah
Tuhan, musuh diseret-seret, seretkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat, ayo sama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak riang, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari jemaat saja nyanyikan. Ayo jemaat Tuhan. Haleluya. Lebih keras. Sebelum duduk kita akan berkatakan dena kita adalah Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanannya, engkau adalah prajurit-prajurit Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta
saja katakan tetap cinta. Ku tetap setia. Sama-sama katakan terlalu yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus yang maha baik. Selamat pagi Roh Kudus yang sudah memenuhi seluruh ruangan dan hati kami. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan umat-Mu. Dan biarlah kalimat pujian ini merupakan komitmen kami. Umat-Mu setia sampai Engkau datang yang kedua kali.
mendapati kami tidak bercela dan tidak bernoda. Selanjutnya ambil alih pemberitaan kebenaran-Mu. Urapi pakai hamba-Mu yang kosong menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang datang dengan hati yang haus akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Shalom. Puji Tuhan. Semua baik saudara? Amin. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa ya. 3 tahun kayaknya saya baru kesini lagi. Sebelum pandemi, awal pandemi sampai sekarang sudah, puji Tuhan ya, sudah lebih baik. Waktu begitu cepat. Ya, perubahan begitu cepat dan tidak terduga. Ya, yang terpenting Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama saudara. Di dalam Kolose pasal yang ke-6, pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ada baiknya kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya, tidak secara kebetulan kita nyanyikan pujian tadi ya. Dan ku tetap setia, biar ku tetap setia. Ini mudah diucapkan, gampang banget dinyanyikan. Tapi kenyataan seringkali berjalan berbeda saudara. Nah ayat ini akan mengingatkan kita, meneguhkan kita supaya apapun yang terjadi kita mengerti kehendak Tuhan dan kita tetap setia sampai ketika Dia datang yang kedua kali kita mendapatkan bagian kita. Nah saudara, kita bersyukur bahwa ayat ini berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, saya ingin sampaikan 2 ayat ini saja ya. Ini dari 2 ayat ini mengandung kebenaran begitu luar biasa. Tetap di dalam Dia, peripateo, yang artinya berjalan mondar-mandir, berjalan berkeliling. Apa maksudnya? Berjalan bersama Yesus dalam proses perjalanan rohani yang terus berulang menuju kedewasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersyukur kalau kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah setiap minggu, sekali 2 kali dan berapapun juga. Ya kita bersyukur, sukacita ketika kita berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya, bukan? Tapi sesungguhnya iman dan kerohanian kita itu tampak ketika kita berada di dalam dunia yang nyata. Di saat itulah kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan tahukah saudara bahwa kita yang sudah menerima Kristus itu bukan hanya memiliki karunia untuk diselamatkan. Amin. Keselamatan itu gratis. Tetapi keselamatan itu kapan terwujud? Ketika Kristus datang atau ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kita ada dalam keadaan berkenan kepadanya. Kehidupan kekal. Itu baru nyata di sana. Walaupun sekarang sudah mulai. Nah, untuk mendapatkan hal itu kita tentu harus tahu. Ini merupakan satu proses perjalanan rohani, perjalanan iman yang terus menerus berulang. Karena kita tahu bahwa di dalam Roma 8, Bapak Ibu Saudara pasti hafal ayat yang 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi dia. Yaitu, nah ini ayat 29-nya mesti harus kita ingat. Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Sebab mereka yang dipanggil dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara yang Tuhan kasih, kita berkumpul di sini. Yesus panggil saudara dan saya. Bukan sekedar untuk diselamatkan. Itu pasti goalnya di sana. Tapi yang terpenting saat ini, yang terutama kita masih ada di muka bumi ini. Sebenarnya kita dipanggil oleh Allah supaya kita menjadi Kristus di tengah dunia ini. Sehingga orang melihat ada Kristus di dalammu. Ada Kristus di dalam hidupmu. Menunjukkan dan mencerminkan Kristus di sana. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Inilah kerinduan Rasul Paulus supaya orang-orang yang percaya pada saat itu, ya, di dalam jemaat Kolose ini, mereka itu menjadi orang-orang yang tetap berada di dalam Kristus. Maksudnya apa? Mengalami proses keserupaan dengan Kristus. Semakin hari semakin dewasa. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa tetap ada di dalam Kristus? Supaya kita tetap ada di dalam proses pendewasaan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ayat kalimat selanjutnya berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ayat 7-nya, hendaklah kamu yang pertama berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Kita tahu ya bahwa Kristus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, dan firman itu diam bersama-sama dengan kita. Telah menjadi manusia, yaitu Kristus. Berarti ketika kita ingin hidup di dalam Kristus, tetap masuk di dalam proses pendewasaan dan keserupaan dengan Dia. Yang pertama kita mesti berakar di dalam Kristus, berakar di dalam firman-Nya. Kita tentu tahu saudara, bahwa akar selain untuk menopang kekuatan pohon, akar itu juga mencari nutrisi untuk apa? Pertumbuhan pohon itu. Demikian juga dengan iman kita. Kita mesti berakar di dalam firman. Kalau tanpa firman, mungkin kita nggak akan kuat. Kenapa? Semua akan digoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Di dalam Ibrani juga berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, namun langit juga. Sampai yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan? Segala sesuatu akan digoncangkan. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan firman Allah yang tidak akan pernah tergoncangkan. Dan orang-orang yang hidup di dalam firman Allah. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 31, di sana berkata, kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita hidup di dalam firman, kita akan merdeka, kita akan tetap kuat. Bukan saja membaca, mendengar seperti ini, tetapi Yakobus 1 ayat 25 meneliti hukum dan melakukannya. Nah, ini penting sekali saudara. Firman Tuhan. Mungkin ya saya selain ada Alkitab digital di Alkitab ya, selalu ada Alkitab yang konvensional. Mungkin Alkitabku semakin, ini sobek-sobek, sudah lepas-lepas, banyak coretan. Tapi semakin banyak kita baca Alkitab, semakin kotor Alkitab kita, itu yang akan membuat hati kita bersih. Berarti dibaca. Saudara punya Alkitab? Siapa yang bawa Alkitab, yang masih bawa? Ya, pasti tinggal 1-2, enggak apa-apa. Yang lain disimpan di lemari, bersih. Jangan bangga. Ya enggak apa-apa bangga sih kalau baca Alkitab yang ada di handphone. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara masih baca Alkitab? Ya, karena firman itu yang akan menguatkan kita.
Firman itu yang akan menopang kita. Ketika kita mengalami goncangan, maka kita akan ingat firman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Bukan hanya hal-hal yang baik. Ketika keadaan buruk, justru itu kita akan menunjukkan kita menghidupi firman itu atau enggak. Kita kan sering nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Baitnya kan berkata, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaranmu. Bagaimana kita menghidupi kebenaran kalau kita nggak tahu kebenarannya? Apa kebenarannya? Banyak firman Tuhan berkata tentang keluarga, tentang suami, tentang istri, pekerjaan, utang piutang, ya, tentang berusaha, tentang bekerja, apapun ada. Ini adalah kompas kehidupan kita. Jadi berakarlah saudara di dalam firman. Akar itu akan membuat kita kuat. Saudara pernah lihat pohon bambu? Pernah ya? Lihat pohon bambu. Pernah makan bambu? Pernah ya? Pernah ya? Bambu yang masih muda itu rebung. Lumpia. Ya, lumpia. Pernah lumpia ya? Itu isinya kan rebung itu. Enak sekali. Saudara tahu enggak? Bahwa pertumbuhan bambu itu 5 tahun pertama itu enggak kelihatan. Ke bawah dulu. Itu lama banget itu rebung. Itu 5 tahun itu baru mungkin 1 meter mencapai. Ya. Tapi setelah 5 tahun berikutnya itu akan bertumbuh ke atas. Dan lihat, banyak bambu itu kan panjang sekali kan, belasan meter kan. Tapi jarang sekali roboh, paling patah kan. Tapi enggak pernah roboh, paling melengkung begitu. Kenapa? Akarnya kuat sekali. Angin banyak kan, angin sekali. Tapi jarang sekali roboh. Ya. Dan tetap melengkung, dan tetap kuat. Kenapa? Berakar ke dalam, sangat kuat. Demikian juga angin boleh melanda saudara dan saya. Melanda kita semua. Tapi bagaimana kita tetap kuat? Kita berakar di dalam firman-Nya. Yang orang gak melihat, orang gak tahu, itu berakar berarti apa? Hubungan kita yang intim dengan Allah secara pribadi. Pemahaman kita akan firman Allah yang diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kalau berakar enggak kelihatan saudara. Ya, kalau berakar enggak kelihatan. Tapi kalau dibangun itu ke atas. Dibangun itu kelihatan. Apa maksudnya? Kita harus membawa seluruh atau setiap aspek kehidupan kita berpusat kepada Kristus. Kristus sentris, bukan egosentris. Di sini Rasul Paulus menganalogikan umat Allah sebagai bangunan. Ya. Bangunan berarti memiliki dasar yang kuat. Yang pertama, dasar kita mesti Kristus. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan, dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan mesti berdasar kepada Kristus saja. Kristus sentris. Kalau melayani ya biar nama Kristus yang dimuliakan. Kalau bekerja biar Kristus melihat ketika aku bekerja sebagai seorang murid Kristus yang baik, yang disiplin. Ada banyak orang terlalu ngeroh tapi enggak bertanggung jawab dalam hidupnya. Kasih karunia, tapi disertai dengan tanggung jawab. Maka kalau engkau jadi karyawan, engkau jadi pekerja, jadilah karyawan yang terbaik. Jadilah pekerja yang terbaik. Kita lihat Yusuf, dimanapun dia berada, dia selalu berhasil. Karena Allah menyertai dia dan dia menjadi orang yang selalu bertanggung jawab. Ketika di rumah Potifar, dia melakukan seluruh tugasnya sampai tuannya berkenan kepadanya. Oke? Walaupun istrinya birahi dan memfitnah dia. Jebloskan penjara. Walaupun berada di penjara pun jadi narapidana teladan. Jadi yang terbaik di sana. Dan akhirnya apa? Tuhan
angkat dia. Dimanapun kita berada, mari pusat hidup kita, bukan diri kita, biar nama Allah dimuliakan, biar Kristus tercermin dalam hidup kita. Amin. Ya yang mau tepuk tangan jangan ditahan. Biar nama Kristus dimuliakan. Ketika saudara melayani Tuhan, layanilah Tuhan biar nama Yesus dimuliakan. Ya, ada banyak orang-orang, ada banyak, pasti ada sih. Ya, melayani supaya dilihat orang, tampil itu bangga, begitu. Di sini sih nggak ada, di sana, ya, di sana banyak, di sana. Yang penting yang di sana jangan ke sini. Kalau yang ke sini bertobat, begitulah ya, saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan berdasarkan dan berpusat kepada Kristus. Seluruh aspek hidup kita, biarlah nama Yesus dimuliakan. Amin saudara, maka kita akan merdeka. Orang mau pedulikan kita atau enggak, orang mau berterima kasih sama kita atau enggak. Apalagi sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai gembala, susah saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap malam gembalamu mendoakanmu. Ya, sebab apa? Gembala itu profesi yang paling berat kedua setelah presiden. Ya kan, memikirkan banyak kepala. Orang melahirkan, telepon, ya. Kemudian orang bangkrut, telepon, doain Pak. Orang sakit, telepon, doain, semuanya pasti kan. Tapi giliran ulang tahun lupa, itu biasa. Belum istri gembala, tuh kasihan istri gembala. Benar saudara, dulu pertama awal kami menggembalakan, istri saya setiap minggu pasti pusing, pasti sakit kepala. Jemaat gak besar, jemaat kecil, ya. Tapi tuntutannya besar. Gembala itu mesti begini, gembala istrinya mesti begini, pusing, kasihan, mesti matching, mesti begini. Waduh, Alkitab gak ada yang ngatur seperti itu. Yang penting luruslah di hadapan Tuhan. Kita ini suka jaim. Coba ya, coba. Shalom, shalom. Coba angkat tangan, shalom. Haleluya. Saudara baik semua? Luar biasa bersama Tuhan? Amin, saya percaya. Tapi kenyataannya apakah baik? Nah, sekarang coba saya mau buka-bukaan ya. Kita buka-bukaan aja. Jadi orang Kristen itu jangan jaim apa adanya. Kalau saya salum, kalau satu seperti ini berarti kurang baik. Dua, agak baik. Kalau tiga, seperti ini ya, shalom, berarti baik-baik saja. Kalau empat, sangat baik. Ya, sangat baik. Kalau lima, luar biasa. Ya, coba sekarang mau tes saja ini. Shalom. Angkat tangan dulu dong. Jangan ditahan. Shalom. Luar biasa semua ini. Ada enggak yang satu? Enggak ada ya, berarti semua baik-baik saja. Saya baik aja sih. Belum sangat baik sih, baik-baik saja. Ya. Mungkin ada kontrakan yang belum dibayar, ya mungkin listrik sudah 2 bulan mau dicabut gitu. Kita kan seringkali semuanya baik saja. Kalau ditanya shalom, haleluya, soli deo gloria, rohani semua. Tapi ketika di kenyataan itu yang berbeda. Tapi kalau kita ingin merdeka, yuk jadi orang yang apa adanya. Bukan kita yang dimuliakan, nama Yesus yang dimuliakan. Dibangun di atas dia, haleluya. Dibangun di atas dia ini saudara, kita tahu ya bangunan ini ya. Ini wah keren ini, baru 3 tahun yang lalu kayaknya lantainya belum secerah ini ya Bu. Ya kan belum kan? Nah ini baru, AC-nya juga belum sedingin ini kayaknya, berarti luar biasa. Bangunan ini terdiri dari banyak material, ya kan? Banyak, semuanya bermacam-macam, apalagi pondasi di sana, batunya itu enggak beraturan kan? Ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang pokoknya banyak, tapi disatukan menjadi satu bangunan, kemudian ada ornamen-ornamen yang indah yang membuat bangunan semakin cantik. Demikian juga Paulus berkata, kamu adalah bangunan Allah. Apa maksudnya? Supaya kita hidup bersekutu satu dengan yang lain. Saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun. Ada banyak orang saling menjatuhkan, saling menyikut. Jadi saingan. Harusnya bukan bersaing, tapi bersanding.
Harusnya saling membantu, bukan saling mengganggu. Harusnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Di dalam Kristus, siapapun kita, apapun latar belakang kita saling melengkapi dan kita saling menguatkan. Karena itu kita menjadi satu umat Allah yang berkenan kepadanya. Sehingga ketika umat Tuhan bersatu, saya percaya kemuliaan Tuhan semakin besar dinyatakan. Dibangun di atas Dia. Supaya apa? Orang melihat ketika kita bersatu, kita rukun, dunia itu kan melihat. Luar biasa ya orang Kristen ya. Kenapa? Mereka tetap rukun bersatu dalam suka duka. Saling mengasihi. Kenapa? Nama Yesus dimuliakan ketika kita hidup dalam kesatuan. Berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi? 15? 10? Oh 10 masih cukup. Saya kasih 5 menit aja diskon. Ya. Yang selanjutnya, terakhir ya, masih 10 ya. Kalau muat nanti sampai penutup, kalau enggak muat enggak usah ditutup. Ya. Yang pertama kita mesti berakar di dalam Kristus, yang kedua kita dibangun di atas Dia, dan yang ketiga, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Teguh di dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini penting sekali saudara. Tambah teguh, bahasa aslinya bebayo. Apa maksudnya? Konfirmasi. Mengkonfirmasikan, memverifikasi, menegaskan bahwa kita ini memiliki iman yang kuat terhadap Kristus dan firman-Nya. Bahwa kita menunjukkan aku ini umat Allah, aku ini umat pilihan Tuhan, apapun yang terjadi. Iman yang seperti ini bukan iman yang jikalau, tapi iman yang walaupun. Saudara tentu ingat kisah Sadrah, Mesakh, Abednego ketika Nebukadnezar membangun patung. Ya. Semua harus menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Kalau tidak menyembah, hukumannya adalah masuk ke dalam dapur api. Ada 3 orang muda, Sadrah, Mesakh, Abednego, dan mereka tidak mau menyembah. Sadrah, Mesakh, Abednego itu nama pemberian, aslinya adalah Hananya, kemudian Azaria, Hananya, dan Misael. Ya. Apa sebabnya diubah namanya? Itu nama-nama dewa mereka, saudara. Supaya Pak, cenderung kehidupan nama itu kan biasanya punya arti kan. Supaya misalnya selamat Sugi Harto, itu udah selamat kaya harta, misalnya begitu. Itu misalnya begitu, untuk tujuannya seperti itu. Nah itu diubah, tapi lihat, Sadrah, Mesakh, Abednego walaupun namanya nama dewa, tapi mereka hidupnya bukan menjadi penyembah berhala, tapi tetap menyembah Allah. Sampai akhirnya apa? Ketika ada ancaman kalau engkau tidak menyembah Allah, tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan, ketika musik dibunyikan, maka resikonya adalah masuk dapur api. Dan Daniel 3 ayat 17, dia berkata, Tuanku hendaklah Tuhan ketahui, jika Allah kami sanggup menolong kami, ya, Dia akan menolong kami. Tapi ketahui ya Raja, jikalau Allah kami yang kami sembah itu tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dikudiri. Dengan kata lain apa? Aku tetap percaya Allahku. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Aku tetap setia sampai mati. Amin. Ini saudara. Iman kita diuji, diverifikasikan, dikonfirmasikan oleh 2 situasi. Ketika saudara ada dalam penderitaan, ujian, pergumulan, pencobaan, atau ketika saudara berada dalam kemakmuran. Ada banyak orang kuat dalam penderitaan, tapi ketika nyaman dan makmur lupa Tuhan. Alasannya sibuk, banyak urusan, ini itu, sudah enggak perlu doa lagi. Itu bahaya. Tapi kalau kita ingin mengkonfirmasikan iman kita, suka maupun duka, aku tetap menyembah Yesus.
Suka maupun duka, aku tetap melayani dia. Dalam keadaan tegang maupun tenang, aku tetap mencintai Yesus. Saudara, yang terakhir. 3 tahun yang lalu, awal-awal corona, awal-awal COVID. Kita bersyukur saat itu ya, cuma 5 orang ya, yang kena Indonesia waktu itu. Saya ingat betul. Kita bersyukur kenapa? Semuanya aman. Tapi dalam sekejap, wah, langsung apalagi ketika Delta ya, tahun 2021. 2021. Itu luar biasa. Saudara tahu, 5 orang aktivis, pelayan, orang-orang yang baik di gereja kami kena COVID semua dan meninggal semua. Di tengah duka itu saudara, saya berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Berhenti Tuhan, stop Tuhan, stop. Saudara tahu apa yang terjadi? 16 Agustus 2021, anak saya yang kedua, yang mau selesai S2, dipanggil pulang oleh Tuhan. Anaknya baik, melayani baik, dengan segenap rasa. Tanggal 15-nya khotbah online-nya masih ditayangkan. 16 panggil pulang. 4:30 dia masih nyanyi. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Anak saya lambung, asam lambung sudah. Dan kami enggak pernah ke dokter. Kami sekeluarga. Dan kami sudah sarankan anak kami ini karena dia sejak kecil, sejak bayi itu enggak pernah imunisasi dalam situasi apapun juga. Dan memang sampai hari akhirnya enggak pernah ada jarum suntik di tubuhnya. Saudara tahu dalam 2 minggu itu dia koordinator musik kan, masih koordinir, tenang Kak, santai Kak, aman. 1 minggu itu cukup parah, ya lemah, tapi dia selalu menghibur kami yang sehat. Saya ngomong, nak, papa itu berdoa setiap hari, supaya kalau bisa biar sakitmu itu pindah ke papa. Oh, papa nggak akan kuat. Oh gitu, anaknya baik sekali. S2 di Pertamburan saudara. 3 hari sebelumnya, Pak, puji Tuhan, nilai S2 saya. Baik semua, anaknya baik. Dan gak pernah ke dokter. Kita sudah saranin, itu orang jemaat akan ada yang di Siloam. Punya kedudukan di sana. Namanya Gideon kan. Gideon, ini kalau kamu mau ke klinik ini langsung datang aja ya. Semuanya beres, semuanya pokoknya tinggal jalan aja. Gampang Kak, oke Pak, aman Kak. Tapi saudara, semuanya ini adalah rahasia Tuhan. Semua misteri Tuhan. Secara manusia, saya nggak akan berdaya. Saudara tahu, tanggal 16 itu setelah nyanyi, jam 7 masih makan buah sama mamanya. Jam 8 saya suapin telur ini nak. Kan itu 1 malam itu nggak tidur kan. 8:30 tiba-tiba dia biasakan olahraga pelan. Begitu tekpah gelap. Wah, udah kamu istirahat dulu. Makanya sekarang mesti ke dokter, dia masih gini saudara. Tek, kolaps. Langsung saya telepon, tolong siapin anak saya akan aku bawa rumah sakit. Sampai rumah sakit, nggak ada. Nggak pernah merepotkan. Secara manusia saya protes sama Tuhan. Sepertinya nggak ada Tuhan. Gembala yang kehilangan aktivisnya 5 loh, baik-baik dari misi, dari WPI, dari ini, sarana prasarana semuanya baik. Saudara, saya bisa protes sama Tuhan, bisa komplain sama Tuhan. Tapi saya mau mengkonfirmasikan iman saya. Saya tetap percaya Tuhan Yesus baik dan Dia tetap terbaik. Dan saya bersyukur saudara, kejadian ini membuat firman-Nya menjadi rema. Ketika saya baca kitab Kejadian, hai Daniel, kamu meteraikan sampai akhir zaman sebab kamu akan beristirahat
sampai engkau dibangkitkan di akhir zaman. Mereka yang mendahului kita adalah orang-orang percaya, orang baik yang sedang beristirahat. Amin. Pertanyaannya, sampai Tuhan datang, apakah kita masih mengkonfirmasikan iman kita? Tetap di dalam Kristus, berakar dalam firman-Nya. Tetap di dalam Kristus, dibangun di atas Dia. Seluruh aspek hidupmu mesti berpusat kepada Kristus. Dan tetap di dalam Kristus berarti engkau mesti berani mengkonfirmasikan imanmu. Pada saat tenang, tegang, pada saat suka, duka, engkau tetap harus percaya bahwa Yesus tidak pernah salah. Bahwa Kristus adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Oleh karena itu sampai hari ini kami, saya sama istri saya secara khusus saudara, kami dikuatkan oleh Tuhan. Karena kami ini cinta keluarga. Oh berat sekali biasa bersama-sama saudara. Tapi kami bersyukur Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini. Dan saya percaya kalau misalnya ada orang yang berduka, saya tahu bagaimana rasanya berduka. Bagaimana rasanya kehilangan. Dan yang terpenting jangan sampai kehilangan iman dan pengharapan di dalam Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini mari kita bersama-sama mengkonfirmasikan iman kita apapun yang terjadi. Orang lain mungkin gak tahu atau taunya engkau baik-baik saja, tapi saat ini apapun yang kau hadapi, tetaplah tinggal di dalam Dia. Tetap teguh di dalam iman. Terus pegang teguh firman-Nya, janji-janjinya. Maka Roh Kudus akan menuntunmu untuk hidup dalam ucapan syukur apapun yang terjadi. Itu wujud dari kedewasaan imanmu.
Sehingga ketika Ia datang yang kedua kali mendapati kita tidak bercela dan tidak bernoda. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kekuatan kepada kami sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu semata. Biarlah firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan tidak berhenti sampai di sini, tapi bertumbuh berbuah dalam setiap situasi sampai karakter Kristus muncul, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam. Berapa banyak kita diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakkan haleluya. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Andreas Darwanto atas kebenaran firman yang sudah ditabur pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati Bapak, memakai Bapak dengan luar biasa dalam penggembalaan di GBI Taman Permata. Adakah dari Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Yang baru pertama kali hadir, ada? Baik, tidak ada. Katakan kanan kirinya, aku diberkati hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Cikande. Mari kita terus dukung dan doakan buat hambanya untuk menjadi saluran berkat di GBI Cikande. Yang kedua, doa puasa mendukung pelayanan Gembala Pembina dan Gembala Rayon kita ke Amerika. Sekaligus doa pengerja sub 3D akan dilakukan pada hari Rabu 19 April 2023 jam 19.30, dilakukan secara online atau via Zoom. Dengan kata lain, untuk ibadah tengah minggu, berarti minggu ini kita nggak ada karena diganti dengan doa pengerja dan mendukung pelayanan Gembala Pembina kita dan Gembala Rayon. Yang ketiga, ibadah minggu depan, hari Minggu 23 April 2023 hanya 2 kali ibadah. Jam berapa? Jam 7.30 dan jam 9.30. Jadi untuk ibadah malam yang biasa jam 19 tidak ada, karena kita suasana libur lebaran ya. Dilayani oleh Bapak PDP Sutaya. Yang keempat, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, diakonia dan persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan nanti bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Kemudian daripada itu, untuk kemarin saya sampaikan AC yang ada di depan kemarin kan kebetulan mati ya, dan sekarang sudah kita ganti yang baru, hari Senin kita ganti yang baru. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga buat kontribusi dari Bapak Ibu dalam memberikan persembahan perawatan gereja. Yang lalu kita juga sudah renovasi untuk mimbar ini, jadi kita udah pakai galvanis atau apa ya, saya nggak tahu. Tadinya kayu dimakan rayap, ya kan? Kita sudah pakai, artinya ini sudah ya kuat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi kita renovasi cukup luar biasa kemarin, kita biaya. Jadi untung karpetnya nggak ganti. Karpet ini yang ada di depan ini kita waktu beberapa tahun lalu ganti itu karpetnya saja 8 juta. Jadi puji Tuhan masih kita bisa manfaatkan, kita hanya ganti yang bawah saja. Itu semua karena kontribusi dari Bapak Ibu semua. Amin. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu kita untuk menabur. Amin.
baik kita persiapkan persembahan kita untuk kita boleh menabur pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oralabata karalabata karalabata karalabata. Sungguh kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu setiap kami yang lemah Engkau sedang kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini kami mengalami mujizat yang daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan menabur, kami percaya bahwa apa yang kami tabur pasti kami akan tuai ya Tuhan. Untuk persembahan umum, untuk persembahan diakonia bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Dan kami memberi dengan sukacita, yang siap memberi sama-sama katakan, amin.
Mari arahkan hati dan angkat kedua tangan, saudara. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandungan, hasil usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Dia melindungi engkau dari segala sakit, penyakit, mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun apabila engkau menjadi pelaku firman-Nya pada hari ini. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di sorga, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.